syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam Selasa tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, tanggal 14 Oktober 2024. Alhamdulillah kita sehat walafiat dan Allah telah memberikan hidayah kepada kita sehingga dapat kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat isya berjamaah. Dan harapan kita mudah-mudahan amal-amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah rahimakumullah. Kajian 1 bulan yang lewat di masjid ini kita mengangkat tema tentang sumber-sumber kesesatan. Pada bulan yang lalu, sumber-sumber kesesatan. Dari sana kesesatan itu ada pada setiap orang. Artinya patut juga untuk kita jauhi. Kalau kita mengerti ini sumber kesesatan, maka jangan kita dekati. Karena kada nyaman-nyaman sesat. Alamat palsu aja kita kalang kabut, apalagi sesat. Cari sana, cari sini, akhirnya kembali ke biasa karena tidak mengenal. Apalagi sesat dalam agama, apalagi sesat dalam iman. Ini yang dimaksudkan. Sumber kesesatan itu sudah kita jelaskan pada kajian terdahulu, ada 5. Terima kasih. Pertama, kejahilan. Jahil itu bahasa Arab yang di-Indonesiakan. Jahil benar ikan nih. Padahal jahil itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya apa? Bodoh. Bahasa Banjarnya Behubu engongo el. Itu bahasa Banjarnya. Apabila orang jahil, orang bodoh, maka dalam agama itu sesat. Karena dia tidak mengenal jalan yang benar dan tidak mengenal jalan yang salah. Kadang-kadang satu kesalahan yang dicoba untuk diluruskan oleh orang lain, Pak ini jangan digawe, ini sesat. Jawabannya pun kada ilmiah. Jawabannya taklid melambangkan kebodohannya. Apa jarnya? Pak Masudi aja menggawe jua jarnya. Kan itu tidak ilmiah namanya. Jawaban berlindung kepada seseorang yang seorang pelindungnya itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Agama tidak. Dengan Islam kita harus mengerti. Kita harus cerdas sebatas ibadah dan akidah kita. Kecerdasan dalam Islam itu sebatas akidah dan ibadah. Bagaimana arti orang Islam itu? Bertuhan kepada Allah itu harus kita tahu. Bagaimana orang Islam itu sholat, mengerti tentang sholat. Di situ kecerdasannya tidak muluk-muluk. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu katakan, al-iqtisadu fis sunnah, 5 golongan yang membuat orang itu kada mau jadi orang solih. Yang pertama, al-qana'atu bil jahli. Itu yang ulun maksud. Kada sampai manusia itu kepada soleh solehah. Maka soleh solehah ini amal yang terbaik. Karena di balik amal soleh itu ada amal apa Pak? Amal salah, aksaranya aja sedikit dibalik. Di balik amal soleh ada amal salah. Amal soleh ini yang terbaik. Khalifah Ali bin Abi Thalib katakan, seseorang kada mampu, kada sampai kepada derajat solih dalam amalnya pada saat dia al-qana'atu bil jahli, bodoh dalam agama, kada mengerti dalam agama. Kecerdasan yang dituntut oleh agama kita kada muluk-muluk, kada harus sampai ke bulan, kada harus macam-macam.
Kecerdasan kita dalam Islam, kita mengerti akidah ini benar atau tidak. Ini syirik atau tidak. Kecerdasan kita dalam ibadah, sholat sebagaimana yang Nabi ajarkan. Pernahkah Nabi mengerjakan sholatnya seperti ini? Seperti inikah bentuknya sholat yang dikerjakan Nabi? Sampai di situ kecerdasan kita. Lebih daripada itu silahkan. Tapi kewajiban kita sebagai orang Islam yang cerdas, mengerti tentang akidah, mengerti tentang ibadah, cukup. Jadi kejahilan pertama sumber kesesatan. Yang paling banyak sesat dengan kejahilan ini apa? Kemusyrikan, Pak. Syirik itu terjadi karena kejahilan, ketidakmengertian tentang ketauhidan yang benar sehingga terjadi. Kemudian kita teruskan dulu. Yang kedua, takabur. Takabur itu sumber kesesatan. Firaun tuh tahu Nabi Musa itu benar. Di mana buktinya Firaun tuh tahu? Dia bertaubat. Firaun tuh sempat bertaubat. Ayat 61 surah Yunus, wa ana minal muslimin. Ujung daripada taubatnya Firaun. Ya Allah, hamba ini orang Islam. Ujar Firaun. Padahal apa yang dilakukannya selagi hidup? Allah abadikan kesombongannya. Apa? Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang maha tinggi. Tidak mengatakan Allah Tuhan, tidak mengatakan sebagai seorang muslim. Malah dia mengklaim dia menjadi Tuhan. Dan kebenaran aku mengaku Tuhan, kata Firaun, jika hari ini aku inginkan orang itu mati maka mati, jika aku inginkan orang itu hidup maka hidup. Ternyata logikanya lamunnya kada ketujuan orang tuh hendak dimatinya, dibunuhnya. Ya dia dengan melakukan kekuasaan. Pada saat dia membunuh, dia mengira dia yang mematikan. Pada Allah yang melakukan, yang menentukan. Dengan sebab itu maka orang bisa mati. Kemudian Namrud itu tahu Nabi Ibrahim itu baik, benar utusan Allah. Tapi karena kesombongan yang bercokol di dalam imannya, maka ditolaknya. Bahkan bukan sekadar menolak, dia berusaha keras memusnahkan Nabi Ibrahim dari muka bumi. Dari muka bumi. Kemudian siapa lagi? Abu Lahab. Itu cerdas. Tahu Nabi Muhammad itu benar. Cuman kenapa dia kadang mengaku Nabi? Karena yang diangkat Allah sebagai Rasul kemanakannya. Kenapa kada Abu Lahab yang menjadi Rasul? Allah yarham. Ami apa? Yang di kampung Arab nang tuha. Tukang jambah itu. Ami Hasan ya. Ami Hasan Guhum. Allah ya, sudah lebih 90 tahun meninggal. Dulu di Masjid Ar-Ridha itu, Sidin menjadi imam rutin. Ami Hasan. Ujar Ami Hasan, ulun ditagur Ustaz. Tagur apa mi? Jangan rancak membaca surah Al-Lahab. Itu membuli keluarga Nabi. Bujurlah, ujar Ami. Bujurlah. Ujar ulun, Allah Ta'ala aja mah. Itu Allah yang mencacinya Abu Lahab tuh. Apabila Allah mencaci, kenapa kita kada boleh? Allah yang mencaci. Karena Abu Lahab tuh mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang katakan celaka dua tangan Abu Lahab, celaka usahanya, celaka hartanya. Dia akan didatangkan dengan api yang berkobar-kobar. Kemudian bersama istrinya yang pontang-panting ke sana ke sini membawa kayu bakar. Berjual kayu bakar kah bini Abu Lahab? Tidak, suka mengompori orang. Ada wanita yang ke sana ke sini mengompori, itu baru paling kada bisa bersepupu sekali lon bini Abu Lahab. Karena di Al-Quran yang suka mengompor itu wanita. Maaf ibu-ibu lah, memang cerita Al-Quran kayak itu. Jadi masuk neraka bersama bininya yang suka mengadu domba ke sana ke sini. Jadi bukan membuli, bukan.
Karena dia syirik, dia menolak Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Pada saat Nabi menyampaikan, mengumpulkan seluruh keluarganya, dan Nabi mengatakan bahwa Nabi diangkat menjadi Rasul, apa kata Abu Lahab? Abu Lahab yang paling congkak pertama berkata, alihadza jama'tana, inikah kau kumpulkan kami wahai Muhammad? Engkau hanya ingin bercerita engkau diangkat menjadi Rasul. Orang yang ikut kepadamu masuk surga, orang yang tidak ikut kepadamu masuk neraka. Kamu ingin sampaikan itu ajakah? Celaka engkau wahai Muhammad. Ini paman diwujud, paman diwujud. Kenapa? Karena ia merasa kada pantas untuk taat kepada anak kemenakannya. Pada Allah menentukan hidayah itu kepada siapa aja. Jadi kesombongan itu adalah sumber kesesatan. Syirik itu banyak terjadi karena kesombongan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Bismillah. Kajian pagi tadi di Masjid Ar-Rahib, ya, kita membahas tentang bahaya syirik. Bahaya syirik. Kadang-kadang kita salah sambat. Syirik lawan musyrik itu jauh berbeda. Musyrik itu orangnya, syirik itu gawiannya. Syirik itu gawiannya. Musyrik itu bahaya syirik itu luar biasa. Tadi malam sudah kita sampaikan beberapa ayat Al-Quran. Dan Al-Quran menyebutkan syirik secara mutlak 162 kali. Artinya syirik ini kada perbuatan-perbuatan yang sembarangan. Larangannya kada sekali dua kali. Tapi larangannya sangat banyak dalam Al-Quran. Baik syirik sebagai seorang muslim yang masih mencatatkan dirinya sebagai seorang muslim, tapi gawiannya syirik. Atau orang yang dengan syirik dikeluarkan daripada Islam. Karena syirik itu digolongkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Orang yang kafir, Yahudi, Nasrani, orang yang syirik akan masuk ke dalam neraka jahanam. Sama mereka adanya dalam neraka jahanam, kekal di dalam neraka jahanam. Apa di antara kesyirikan yang menyeret manusia keluar daripada agama Islam? Allah sampaikan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Apa kata Allah Ta'ala? Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih. Dalam Al-Quran Al-Masih itu siapa, Pak? Nabi Isa. Al-Masih itu Nabi Isa. Tapi ada kelompok di muka bumi yang mengatakan Nabi Isa itu adalah qala Allah innallahu huwal masih. Allah Ta'ala itu adalah Al-Masih. Manusia yang kemudian diangkat menjadi Tuhan. Allah Ta'ala katakan kafir orang yang berkata seperti ini. Ayat selanjutnya 73 surah Al-Maidah. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah Ta'ala salisu salasa, satu unsur daripada Trinitas, tiga. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena kadang mengaji soal itu kita kada tahu. Tapi jangan pernah katakan Allah itu salah satu daripada yang tiga. Kemudian waqala al-Masihu, Nabi Isa berkata, apa kata Nabi Isa? Ya Bani Israel a'budullaha Rabbi wa Rabbakum. Wahai Bani Israel, kaum Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Coba lihat Nabi Isa mengatakan. Nabi Isa bukan mengaku menjadi Tuhan. Nabi Isa mengaku Allah itu Tuhan Nabi Isa dan Tuhan kita. Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Sembahlah Allah. Apabila akidah kita tidak seperti itu, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah
siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala, maka Allah mengharamkan surga. Diharamkan masuk surga apabila mengaku Nabi Isa sebagai Tuhan atau apapun bentuknya. Kita ini dalam kajian pencerahan, Pak, bukan kajian merendahkan keimanan orang lain. Tapi apa yang ulun sampaikan, mari kita bendung keimanan kita agar tidak terperangkap kepada iman-iman yang diyakini oleh orang di luar daripada Islam. Karena hari ini banyak kadang-kadang orang yang menjadi panutan umat yang berkata, oh agama itu sama aja baiknya. Lamun agama itu sama aja baiknya, lihat pang di rumah sidin itu berapa agama. Abahnya agama Islam, mamanya lain pada Islam, bisa 5 agama karena sama baiknya. Dalam Islam itu kita harus tanamkan dalam lubuk iman kita bahwa innad dina indallahil Islam. Agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi mari kita jaga kerusakan akidah kita. Dengan apa? Dengan banyaknya paham-paham mensekutukan kepada Allah Ta'ala. Syirik juga terjadi dalam pinta dan doa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Dalam pinta dan doa banyak orang yang beranggapan meminta kepada selain Allah. Padahal Allah katakan dalam surah Fatir ayat 14, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum wa la yunabbi'ukum mislu khabir. Jika kamu berdoa kepada mereka, kepada berhala. Tapi apabila kita berbicara berhala, bukan berbicara tentang kayu yang dipahat, batu yang dipahat, bentuknya seperti patung kemudian disembah. Itu bukan berhala, bukan itu aja berhala. Hari ini banyak sekali yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Yang menjadi berhala dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan orang itu, dengan benda itu, dengan apapun bentuknya, bisa menggeserkan akidah kita. Bisa menggeserkan iman kita. Jika kamu meminta kepada berhala itu, kata Allah Ta'ala, la yasma'u du'aakum, dia tidak pernah mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum, jika dia mendengar kada mampu mengabulkan pintamu. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, hari kiamat berhala itu akan berikrar di hadapan Allah, bersaksi. Apa kata berhala? Ya Allah, bukan saya yang menyuruh dia meminta kepadaku. Apapun berhalanya. Hari ini kalau menyembah patung tidak lagi. Tapi berapa banyak yang masih mencari barokah-barokah pada tempat-tempat yang dilarang dalam Islam. Dan tidak ubahnya itu seperti apa? Seperti berhala. Dalam meminta, pintalah dengan memanggil asma Allah. 180 surah Al-A'raf. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Kemudian kesesatan itu datang dari apa? Ittiba'ul hawa. Mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Dalam kehidupannya bukan agama yang menjadikan landasan, tapi hawa nafsu menjadikan dia memutuskan sesuatu dengan hawa nafsu. Atau dalam bahasa Al-Quran 116 surah Al-An'am, bukan 115 surah An-Nisa, yattabi'una illa dzan, dia melakukan sesuatu dengan persangkaan. Persangkaan itulah hawa nafsu. Islam bukan dengan persangkaan. Islam bukan dengan dasar Al-Quran dan Sunnah yang diajarkan kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis sahih
Dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis itu. Inna min asyratis sa'ah ayyal tamisal ilma indal asagir, kata Ibnu Mubarak. Tanda-tanda kiamat itu sudah dekat, nanti manusia berbondong-bondong mencari ilmu kepada asagir. Ibnu Mubarak ditanya, apa yang dimaksud asagir? Yang dimaksud asagir itu apa? Ittiba'ul hawa, kata beliau. Orang yang mengikuti hawa nafsu. Apabila hawa nafsu sudah menguasai dirinya, apa yang dikatakan oleh Ibnu Aun rahimahullah, seorang ulama besar, iza ghalabatil hawa al-qalba istahsana ar-rajul makana yastakbihahu. Apabila manusia telah dipenuhi oleh hawa nafsu hatinya, maka dia menganggap baik apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah kada ketuju, Nabi kada suka, dianggapnya baik. Karena panduannya dalam beragama bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi, tapi hawa nafsu. Hawa nafsu ini bisa tampil seperti orang yang paling peibadah, banyak ibadatnya, tapi tidak dilandasi oleh landasan agama. Kadang-kadang dia berbicara tentang ibadah, tempulu kita di sini, ayo habis-habisan kita. Mumpung kita di sini, ayo kita lakukan. Agama Islam tidak melakukan ibadah berdasarkan tempulu atau mumpung. Tapi perintah itu berdasarkan kepada contoh yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apapun bentuk ibadahnya. Termasuk apa yang Nabi katakan. Hudhu anni manasikakum. Contohlah kepadaku manasik kalian. Jika kalian berumroh, jika kalian berhaji, maka lakukan seperti aku melaksanakan umroh dan haji. Di sini bapak-bapak kadang-kadang selisihnya. Kadang-kadang kita sampai ke sana apa yang kita katakan, tempulu di sini ayo habis-habisan. Kada mau tempulu di sini, cari dasarnya. Cari dasarnya. Terutama satu yang penting kalau ingin sampaikan, kenapa Nabi itu setiap tahallul menyuruh begundul? Apabila ada orang tahallul begundul. Ujar orang India tukang cukur di sana botak. Masuk kita ke salon, ngarannya di sini salon kan. Di situ salon. Langsung ditakuninya aja, botak kah? Ulun tak kajut. Di Banjar botak tuh kada paham lagi kita. Itu bahasa Banjar asli kada terpakai. Di sana tahu buan India botak kah jarnya. Oh aja kita. Oh sudah digundulnya habis-habisan. Kepala kita digundulnya habis-habisan. Kenapa Nabi setiap umrah menyuruh begundul? 3 kali Nabi berdoa. Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin, Allahumma arhamil muhallikin. Ya Allah, beri rahmat orang yang menggundul seluruh rambutnya. Beri rahmat orang yang menggundul seluruh rambutnya. Beri rahmat orang yang menggundul seluruh rambutnya. Baru Nabi berdoa sekali terakhir. Allahumma arhamil muqassirin. Ya Allah, beri rahmat orang yang hanya memendekkan rambutnya. Kayak apa besarnya doa Nabi itu? Orang yang memendekkan rambut didoakan 1 kali. Orang yang menggundul rambut didoakan Nabi 3 kali. Kemarin ulun manasik, menyampaikan manasik di asrama haji. Pesertanya banyak, 200-an. Salah satu penanya yang rupanya kurang jeli memperhatikan penjelasan, lamun Nabi menyuruh begundul, ujarnya, kayak apa kita tahallul untuk umrah berikutnya? Umrah berikutnya kan perlu begundul lagi. Apa nang digundul? Sudah habis rambutnya. Ya itulah karena Nabi menyuruh begundul. 4 kali Nabi berumrah dalam masa hidup beliau. Nabi tidak pernah mengulangi 2 kali dalam umrahnya, dalam 1 perjalanan. Sekali selesai. Apa yang diulang-ulang? Tawaf bapak-bapak. Kalau tawaf kada perlu tahallul. Bismillah. Kalau tawaf kada perlu sa'i. Turun pian ke Masjidil Haram, kemudian tawaf keliling 7 kali, sudah.
Nanti setelah Isya tawaf lagi, hendak berapa kali sehari kada jadi masalah. Cuman yang Nabi kada pernah mengulangi adalah berulang-ulang mengerjakan umroh. Kita sering memotivasi orang di sana. Ayo tempulu di sini, habis-habisan kita. Habis-habisan. Apalagi ada iming-iming yang dasarnya kada tepi jelas. 7 kali berumroh di sini sama dengan 70 kali berhaji. Oh, ini lu cinik aja kita, tuha-tuha hungal-hungal, berumroh ada 2 kali sehari. Pas malamnya karena jantungan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ujarnya, alhamdulillah, mati syahid. Mati syahid. Ulun rasa kalau dilakukan dengan berlandaskan hawa nafsu, belum tentu mati syahid. Ibadah itu berlandaskan kepada apa? Kepada perintah dan contoh. Itu yang dikatakan Ibnu Aun, orang yang hatinya dikuasai oleh hawa nafsu, memandang baik apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Apa yang kada disuruh oleh Nabi, itu ibadah yang paling besar dianggapnya. Nah, itu yang selanjutnya, kesesatan itu karena mengikuti nenek moyang. Semua yang ulun sampaikan nih pakai Al-Quran, Pak, supaya jangan pian apa dasarnya kada boleh mengikuti nenek moyang. Lihat ayatnya, ayat 170 surah Al-Baqarah. Ayat ini turun di waktu Nabi mendakwahi satu suku yang sangat keras menerima Islam. Keras menerima Islam. Didakwahi oleh Nabi. Kemudian pada saat Nabi mendakwahi, maka 2 orang tokoh Yahudi itu berdiri di hadapan Nabi. Dekat sekali mukanya dengan muka Nabi, berbicara kasar kepada Nabi. Muhammad, kami tidak akan ikut apa yang kamu katakan datang dari Tuhanmu itu. Lebih baik kami mengikuti nenek moyang kami. Lebih baik kami mengikuti nini datu kami. Apa jawab Allah Ta'ala? Allah abadikan pada 170. Iya, tabi apa? Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wala yahtadun. 170 Al-Baqarah. Pada saat Nabi mengajak, yuk ikuti apa yang Allah perintahkan kepada aku, agama Islam yang berlandaskan kepada Al-Quran, Sunnah, dan perkataan para sahabat. Mereka menjawab, tidak ikut itu, kami ikut peninggalan nenek moyang. Bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana. Apa kata Allah? Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Wahai orang Yahudi, apakah kamu masih mengikuti nenek moyangmu yang la yaqilun wa la yahtadun? La yaqilun itu kada pintar, wa la yahtadun itu kada dapat hidayah. Orangnya bungul-bungul pintar dapat hidayah kada? Maaf, kada mencaci nenek moyang kita. Artinya apa yang ditinggalkan nenek moyang banyak yang Nabi teruskan. Tapi banyak pula yang Nabi rubah cara pengamalannya. Bapak Ibu, akikah itu peninggalan jahiliyah. Amal akikah itu mereka bersyukur apabila anak lahir, bukan 2 ekor kambing bagi anak laki-laki, 1 ekor kambing bagi anak perempuan. Orang jahiliyah itu beratus-ratus kambing disembelih di samping berhala. Darahnya yang meleleh kemudian dilumurkan ke badan anak-anaknya. Budaya bersyukur atas lahirnya anak ini diteruskan oleh Nabi. Dengan apa? Dengan syariat akikah. Apabila anaknya laki-laki 2 ekor kambing, apabila anaknya perempuan 1 ekor kambing, tapi menyembelihnya dengan nama Allah, bukan lagi dengan nama berhala. Maka pian, apabila mengakikahi anak, pasti catatan nama anak dan nama orang tua serahkan kepada yang menjual kambing akikah. Setelah dipotongnya, Allahumma hadza minka wa ilaika, Allahumma taqabbal akikah Fulan bin Fulan. Bukan seperti sembelihan biasa.
Ada doa mempersembahkan kepada Allah, ya Allah, ini dari Engkau nih, kembali kepada Engkau, ya Allah, terimalah nih akikah si Fulan bin si Fulan. Kesyukurannya sama lon orang jahiliyah masa lalu, tapi cara melaksanakannya kembali kepada tauhid, kembali kepada Allah Ta'ala. Orang jahiliyah mereka lebih baik mengikuti nenek moyang. Di wadah kita kadang kayak tupang bahasanya, lebih baik umpat orang bahari, kayak itu bahasanya. Ditambahinya lagi, orang bahari itu matinya banyak bakar rahmat. Takun aja, kayak apa garang buktinya bakar rahmat tuh lihat di kuburannya. Dikiranya nang kain kuning hibak tuh itu nang karamat. Padahal kita sepakat nang ada di majelis nih, kita sepakat. Kain-kain kuning yang ditempel di kuburan itu peninggalan agama, sepakat. Kita bersaksi, Pak. Itu bukan peninggalan Islam. Peninggalan agama, jangan takutan pengen jawab. Karena ditanya kita di akhirat. Agama Hindu, peninggalan agama Hindu. Kita sepakat. Itu menjadi identitas bahwa yang di dalamnya adalah orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun nang dalam kubur itu kadang mengerti lagi apa yang dilakukan oleh orang di dunia. Bahalang kau pujurkan. Tapi tidak semuanya mengikuti nenek moyang itu dibenarkan. Bisa terjadi kesesatan. Yang kelima, kesesatan itu terjadi adalah ittiba'u aktsarun nas, mengikuti kebanyakan manusia. Siapa yang mengatakan? Allah Ta'ala. Di mana ayatnya Al-An'am 116 Allah katakan, pas penutupan juga sedikit lagi, apa jar Allah, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa adh-dhann wa innahum illa yahrusun. Jika kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi ini, maka mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah Ta'ala. Sekalipun kata para ulama, ayat ini yang dimaksud orang banyak itu adalah orang-orang kafir yang menguasai dunia. Mengikuti mereka itu menyesatkan kalian. Kenapa? Karena mereka melakukan sesuatu perintah agama ini dengan persangkaan. Dengan persangkaannya ini yang salah. Pian mengakikahi anak, Pak, lawan kambing, 2 ekor kambing, anak laki-laki. Rumah sebelah mengakikahi anak lawan seekor sapi. 2 ekor kambing harganya 7 juta, lawan masaknya 8 juta paling mahal. Seekor sapi berapa harganya? Belum dimasak lagi tuh. 20 juta. Logika kita berpikir, ganal nang 20 juta pahalanya. Daripada yang 7 juta. Tapi yang 7 juta ini perintah Nabi. Artinya sembelih dulu 2 ekor kambing, urusan pian hendak sapi 5 ekor nggak ada jadi masalah lagi. Tapi laksanakan syariat sesuai dengan tuntunan, bukan dengan persangkaan. Hari ini sayang kita, amal ibadah kita lakukan dengan persangkaan. Nabi SAW menyuruh kita begitu salam salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita ucapkan? Apa, Pak? Istighfar 3 kali. Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu ganal benar pahalanya. Jumlahnya 3 kali, istighfarnya pendek. Lalu persangkaan kita bicara, logika kita bicara. Amun ditambahi pang 300 kali. Nang 3 kali, telon 300 kali. Nang mana nang banyak pahalanya? Banyak 3 kali karena Nabi menyuruh 3 kali. Nang 300 nih seolah-olah memadahkan Nabi kadepin. Madahkan Nabi kada pintar. Bukan pintar Nabi, kenapa kada 300? Jadi sini yang hati-hati, Pak. Hati-hati. Pada saat ada yang mencoba meluruskan kepada kita tentang itu, yuk kita terima dengan baik. Jangan kita caci maki, jangan kita bully, jangan kita hina. Ada orang yang mau mengajak kita,
Orang yang paling buruk, yang paling dimurkai oleh Allah Ta'ala adalah orang yang menantang keras atas ajakan kebaikan. Iza qala ar-rajul ila ar-rajul ittaqillah. Seorang berkata dengan yang lain, bertakwalah kepada Allah. Kemudian dia jawab apa? Alaika binafsik, urus diri kamu aja, kadang urus orang lain. Ini perkataan yang paling Allah murkai di muka bumi. Karena apa? Niat orang baik untuk mengajaknya, tapi ditanggapi dengan sesuatu yang tidak baik. Kita terima, alhamdulillah. Kadang belum bisa melaksanakan, jangan caci maki, itu kelemahan kita. Itu kelemahan kita. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Ulun simpulkan. Sumber kesesatan itu menurut Al-Quran, supaya kita jangan salah pegang. 5. Pertama, kejahilan. Kenapa sesat? Karena kadang mengerti agama. Yang kedua, kesombongan. Kenapa iblis itu sesat? Karena sombong. Asjudu liman khalaqtatina. Jawabannya oleh Allah Ta'ala. Pantaskah aku disuruh sujud kepada orang yang kau ciptakan daripada tanah? Padahal dia kada sadar dan menciptakan dirinya Allah Ta'ala. Kasar di hadapan pencipta, saking sombongnya. Kemudian kesesatan bersumber daripada mengikuti hawa nafsu. Kesesatan bersumber daripada mengikuti nenek moyang. Kesesatan bersumber daripada mengikuti kebanyakan manusia. Semua ini ada pada kitabullah. Semua ini ada pada Al-Quran. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada segala kesesatan di dalam agama kita yang mulia. Sebelum ulun tutup, ulun ingin sampaikan, bapak-bapak jangan bulikan dulu. Habis ini ada di antara saudara kita yang ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Mohon pian menjadi saksi keislamannya, dan kemudian mudah-mudahan nanti dia mempelajari Islam itu dengan baik. Jadi habis sholat isya, sebelum makan bersama, lalu ada makanannya. Ada kalau, sebelum makan bersama kita saksikan dulu ikrar 2 kalimat syahadat seseorang yang masuk ke dalam agama Islam, dan kita menggembirakan bagi kita. Cukup bapak-bapak apa yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.